arsyadakumullah, Bapak dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra, inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fiddin, arsyadakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang dan berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majelis yang mulia, yaitu majelisul ilm. Semoga apa yang kita hadirin, apa yang kita datangi mampu menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fiddin, arsadakumullah. Kemudian melalui majelis taklim ini kami mengajak, mari kita jadikan majelis yang kita hadirin, majelis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Atau dengan kata lain, bagaimana setiap kita hadir di majelis ini semakin menambah semangat kita, atau terjaga semangat kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara prinsip hidup kita, kalau kita hari ini masih diberikan umur panjang, kalau kita hari ini masih bisa bernapas, maka harapannya bagaimana dengan kehidupan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dengan napas yang masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itu bisa menambah kebaikan-kebaikan kita. Kalau dengan hidup kemudian kita tidak bertambah baik, ya kita minta aja sama Allah agar Allah segera mematikan kita. Apa gunanya hidup kalau penuh dengan dosa? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menganjurkan kepada kita semuanya untuk senantiasa membiasakan diri membaca doa Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih lil akhiratil lati wa aslih li dunyaya allati fiha ma'adi wa aslih lil akhiratil lati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini prinsip hidup kita. Apa makna doa ini? Ya Allah, jadikanlah soleh agamaku,
yang dengan soleh agamaku itu akan mampu mengcover, ya, menyelesaikan seluruh urusan-urusanku. Ya Allah, jadikanlah soleh duniaku, karena di dunia ini kami hidup ya Allah. Ya Allah, jadikanlah soleh akhiratku, karena di akhirat nanti kau kumpulkan aku. Waja'alil hayata ziyadatan li min kulli khair. Dan jadikanlah ya Allah kehidupan yang kau berikan kepada kami hari ini sarana kami untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Waja'alil mauta, dan jadikanlah kematianku ya Allah sarana kami untuk menghentikan perbuatan-perbuatan dosa. Maka ikhwani fillah arsadakumullah, sekali lagi, kalau kita hari ini masih diberikan kesempatan hidup, berarti kita masih diberi kesempatan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Terlebih lagi kita hari ini masih berada di bulan Dzulhijjah atau bulan besar. Artinya jangan sampai karena Idul Adha sudah meninggalkan kita, jangan sampai karena 10 awal bulan Dzulhijjah telah meninggalkan kita, kemudian semangat ibadah kita menurun, semangat amal soleh kita menurun. Karena apa? Kita ingatkan bahwa seluruh hari-hari di bulan Dzulhijjah ini amal-amal soleh yang kita kerjakan senantiasa bernilai lebih, berpahala besar. Saya ingatkan ya, saya ingatkan bahwa hari-hari di bulan Dzulhijjah ini, amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini insya Allah semuanya berpahala besar. Maka karena kita hari ini masih bisa berjumpa dengan bulan Dzulhijjah, maka kita manfaatkan betul. Jangan sampai bulan Dzulhijjah itu berlalu tapi semangat kita, ya, semangat kita menurun atau semangat ibadah kita menurun. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram, bulan mulia. Maka di bulan mulia ini Allah mengingatkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu mendolimi diri kamu, janganlah kamu menjerumuskan diri kamu dalam perbuatan-perbuatan dosa. Maksudnya apa? Imam Ibnu Abbas mengingatkan kita waja'alla damba fihinna a'dam wal amalu sholeh wal ajru a'dam, yang artinya ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan pada bulan Dzulhijjah ini, ya Allah jadikan semuanya itu bernilai besar, jadi dosanya besar. Wal amalu sholeh, dan sebaliknya amal-amal sholeh yang kita kerjakan pada bulan Dzulhijjah ini al ajru a'dom, pahalanya besar. Maka mari ya, maka kembali pada tadi Pak, jadi kalau dengan adanya bulan Dzulhijjah ini, ya, ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, atau kita tidak mampu menjaga semangat ibadah itu dengan sebaik-baiknya, maka ketika kita nanti mati, maka kita termasuk orang-orang yang menyesal. Sebagaimana penyesalannya orang-orang ketika dimasukkan ke dalam neraka. Disebutkan di dalam surat Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal, yang artinya dan mereka berteriak di dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala
menjelaskan kepada kita bagaimana penyesalannya orang-orang kafir, pelaku-pelaku ketika dimasukkan ke dalam neraka. Apa katanya? Ya, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkanlah kami dalam neraka ya Allah. Keluarkan kami dari neraka ya Allah. Maka Allah tanya, kalau aku keluarkan kamu dari neraka, kau gunakan untuk apa? Maka orang yang masuk dalam neraka mengatakan, kalau engkau ya Allah keluarkan kami dari dalam neraka ini, na'mal solihan ghairal kunna na'mal, maka itu akan kami gunakan untuk beramal soleh yang dulu itu kami tinggalkan. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, karena kita hari ini masih diberikan kesempatan hidup, maka mari kita manfaatkan betul. Bahasanya kita, walaupun kita nggak percaya, ya sudahlah, kita kerjakan aja. Kita nanti akan tahu setelah kita mati. Karena orang yang beramal itu bisa jadi dilandasi karena sebuah keyakinan, tapi bisa jadi dilandasi yang penting aku wis ngerja nih, begitu lagi. Iya, masalah nanti itu apa? Ya nanti saya tunggu di sana. Walaupun kadang-kadang saya beramal kurang begitu yakin, tapi yang penting ini ada tuntunannya, saya kerjakan. Semoga engkau menampakkan kepada kami ya Allah pahala amal ibadah yang pernah kami lakukan. Jadi begitu. Ini yang perlu kita ingatkan. Kemudian yang kedua, ya, menjaga semangat ibadah atau menggiatkan ibadah lebih-lebih ditekankan ketika umur kita telah mendekati ajal. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa ya, menggiatkan, menjaga semangat ibadah ini ketika kita ini telah mendekati ajal. Lah, kita diketahui sudah mendekati ajal itu umur berapa? Ya mungkin bisa jadi ketika kita ini sudah mulai mendekati umur 50 sampai 60 itu sudah mendekati ajal. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "A'maru ummati mabaina sitina ila sab'in." Ya, Rasulullah menyatakan kebanyakan umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ya kayak kita ini Pak ya. Jadi ya kalau kita hari ini diberi umur lebih sampai lebih dari 60 70, itu sering saya sampaikan, kalau kita ini masih dalam keadaan sehat, ya, hari ini itu termasuk longko atau bahasanya jarang. Karena kalau sudah umur 60 70 itu ya penyakitnya ketok kabeh. Gitu ya. Maka ya termasuk langka. Maka kalau di umur-umur begitu kok kita ini giat beribadah, fa insya Allah ini merupakan pertanda orang itu mau husnul khotimah. Kenapa? Karena prinsip dari sebuah amal ibadah itu akhir hayat kita. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya ya inti daripada satu amal ibadah itu di akhir hayat. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dinyatakan di sana ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ayunasin khair, maka manusia yang bagaimana yang terbaik itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Dari manusia yang terbaik itu orang yang diberi umur panjang, tetapi dengan umur panjang yang Allah berikan kepada dia, dia semakin baik amal ibadahnya. Dan ayunasin syar, dan manusia yang jelek itu yang bagaimana ya Rasulullah? Qala man tola umuruhu wasa'a amaluhu, yaitu orang yang Allah berikan dia itu umur panjang, dengan umur yang panjang dia semakin jelek amal perbuatannya. Nah ini naudzubillah min dzalik. Ini yang perlu kita ingatkan ya. Kemudian juga yang ketiga ya,
Karena kita hari ini masih dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita jangan suka menunda-nunda untuk mengerjakan amal kebaikan. Kenapa? Kita nggak sempat melakukan kebaikan itu sebabnya alah sesuk wae engko. Akhirnya gimana? Bahasa wong Jawa ora kober, ora sempat. Akhirnya gimana? Dengan itu akhirnya apa? Allah jadikan dia tidak bisa melakukan kebaikan karena dia menunda untuk mengerjakan kebaikan itu. Maka benar Rasulullah bersabda, wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Tidak ada suatu kaum yang suka menunda-nunda untuk mengerjakan amal ibadah hingga Allah menunda-nunda dia karena kebiasaan dia. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, kita diingatkan satu kisah. Ini salah seorang sahabat yang namanya Abu Ishaq As-Sabi'i. Beliau wafat pada tahun 127 Hijriah. Ya. 127 Hijriah beliau meninggalnya. Ketika beliau itu sudah sangat tua, diceritakan di sana untuk berdiri saja beliau itu perlu dipapah, ngadeg wae perlu ditekni, berarti yang melaku perlu dikanti, dituntun. Tapi ketika beliau itu sudah berdiri sholat, sudah masuk dalam sholat, itu 100 ayat 200 ayat itu bisa ya rampung tanpa bergeming sedikit pun, tanpa ubah. Padahal ngadeg wae dipapah loh ya, dia melaku wae dituntun. Tapi kalau sudah masuk dalam sholat, beliau itu mampu berdiri dalam sholat membaca ayat itu sampai 100-an 200. Padahal sak juz itu kurang lebih 100 lebih sedikit, berarti bisa 2 juzan itu berdiri. Nah ini semangatnya beliau. Maka ikhwani fiddin arsadakumullah, maka apa yang bisa kita lakukan di sisa akhir daripada bulan Dzulhijjah ini kan mungkin antara tanggal 20-an mungkin ya Dzulhijjahnya, karena kemarin kan tanggal satunya kan hampir ya ada yang bersamaan tanggal 1 Juli bersamaan dengan 1 Dzulhijjah. Jadi kalau hari ini Julinya tanggal berapa ini Pak? Besok 20. Besok 20 tuh Pak? Iya, berarti ini juga malam 20 begitu loh ya. Nah, jadi ini ya, jadi kita masih punya beberapa hari. Maka mari, apa yang bisa kita lakukan? Amal-amal ibadah apa yang perlu kita jaga? Maka ikhwan fillah arsadakumullah, di sisa bulan Dzulhijjah ini, maka yang perlu kita perhatikan betul, karena ini kan masih hari-hari mulia, amal-amal soleh yang kita kerjakan itu berpahala besar. Itu yang paling penting kita perhatikan dan perlu kita jaga dalam mengerjakan itu adalah bagaimana kita itu lebih mengoptimalkan yang fardu-fardu dulu. Betul nggih? Jadi yang fardu itu kita jaga betul. Wa a'tamu ma amarallahu 'alal ibad, dan perintah Allah yang paling besar bagi seorang hamba ya, itu yang perlu kita jaga tenanan itu adalah sholat, begitu loh. Sholat itu kita jaga tenan, sholat fardu nih, sholat fardu nih. Karena begitu pentingnya sholat sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat yang 5 waktu, lebih-lebih sholat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah, tegakkanlah sholat dengan penuh ketaatan. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, juga Rasulullah mengingatkan bahwa ibadah yang paling afdol itu bukan mengerjakan sunnah. Ibadah yang paling afdol itu justru mengerjakan apa yang Allah wajibkan bagi kamu, bagi kita. Ya, karena apa? Kadang-kadang orang itu salah penilaian. Kadang-kadang apa? Tahajute dijogo tenanan, ning kadang-kadang malah perdune dadi ketinggalan. Ini keliru, Pak. Wanita tahajud jam luru, kalau perlu jam 1 wis tangi. Lah malah subuhe sing ora kecunggal. Lah ini keliru. Ya. Jadi justru yang fardu itu kita jaga tenanan. Karena apa? Tadi afdal ibadah yang paling afdal itu melaksanakan apa yang Allah fardukan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dinyatakan di sana, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Ya. Yang artinya tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah yang bisa digunakan oleh hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulangi, tidak ada satu amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah yang bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah melebihi, bukan tahajud loh Pak ya, tapi apa? Mengerjakan apa yang Allah fardukan bagi dia. Nggih, lah kadang-kadang tadi Pak, kadang mah sholat fardu ki ngebut, ning malah sholat sunai digawe suwe. Lah ini keliru. Ya. Atau ada istilahnya itu, kalau sholat fardu itu yang penting istifa'u surut, apa itu? Yang penting ya kewajibannya tertunaikan, tapi yang sholat sunai digawe lama. Lah ini salah. Seharusnya yang fardu itu yang ditenanani, ya sunahnya itu sifatnya untuk tambahan dan untuk nambal kalau ada kekurangan. Ya, jadi dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftartu alaih. Itu yang pertama. Jadi ini ibadah yang paling afdol. Kalau yang fardu ini sudah bisa kita jaga, maka mari kita mulai nambah dengan sunnah. Dan sunnah pun ya nisa itu rausah langsung wakeh, tapi setitik istiqomahkan. Kenapa? Kalau sedikit ini kemudian kita jaga, kita istiqomahkan, inilah yang mampu mengantarkan kita kepada derajat waliullah. Ya. Jadi pertama tetap yang fardu itu kita jaga tenanan, kemudian baru kita tambah yang sunnah, tapi kita istiqomahkan. Sebagaimana disebutkan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta ahibahu. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan yang sunnah. Ya, senantiasa sunnah dijaga, maka dengan itu apa? Hatta ahibahu. Maka itu mampu menghadirkan cintanya Allah kepada dia. Kalau Allah itu sudah cinta sama dia, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membimbing pendengarannya dia. Jadi Allah akan bimbing. Allah akan senantiasa membimbing mata yang ia gunakan untuk melihat. Allah akan membimbing tangan yang digunakan untuk meraba.
Dan Allah akan membimbing kaki yang digunakan dia untuk berjalan. Ini tadi apa? Pertama yang fardu itu dijogo tenanan, kemudian baru dibarengi dengan yang sunnah. Ini yang pertama yang perlu kita jaga betul-betul, nggih. Jadi kaitannya dengan yang fardu, yang sholat, ya, yang sholat. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah arsadakumullah, ya sholat, ya. Di samping sholat kemudian itu kita jaga tenanan, maka juga monggo ini kita yang mengambil ringan. Apa itu? Ya mungkin juga perlu kita yang kedua, amal-amal yang bisa kita lakukan pada bulan Dzulhijjah ini mungkin kita perbanyak, perlama ya zikir kita kepada Allah. Kalau ngadeg, sholat kan ngadeg toh, kesel. Berarti juga kalau ngadeg suwe, kalau bisa setelah itu kita lamakan kita dalam berzikir. Zikir itu identikan dengan duduk. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang fadilah zikir ini, wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'adallahu lahum magfiratan wa ajran adzima. Dan orang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah, dan perempuan-perempuan yang banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah, a'adallahu lahum, Allah telah menyiapkan bagi dia maghfiratan, ampunan, wa ajron adima, dan Allah telah menyiapkan bagi dia pahala yang besar. Tolong Pak, ya. Jadi kalau bisa itu, karena kebiasaan kita ini kan, apalagi ya kita ini kan duduk itu kadang-kadang nggak jenak, duduk suwe itu ora jenak, ya. Jadi kalau perlu itu ya kita itu jangan sampai kita ini kalah dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Kalau orang Hindu itu panewis apa itu? Semedi kan sila ya. Itu sewengi utaku kuatane awake dhewe lagi lungguh seperempat jam lo wis kejo gitu loh ya. Nah tolong ya kita ini harus ya. Ya bagaimana kita ini perbanyak zikir. Makanya luar biasa. Imam Ibnu Taimiyah dia pernah mengatakan kalau yang namanya beliau itu, kalau beliau itu habis subuh, itu beliau itu zikir itu sampai itu matahari itu mulai bersinar panas. Ya. Jadi beliau itu bar subuh itu wirid zikir itu kalau kita katakan sana itu sampai jam-jam 09.00 esok kayak. Saya ditanya, ya saya kenapa Anda itu kok zikir pagi itu kok begitu lamanya? Dia mengatakan zikir bagi kami seperti vitamin bagi tubuh. Artinya apa Pak? Kalau tubuh itu kurang vitamin, gampang kena penyakit. Oh itu akan orangnya lemah. Begitu juga kata beliau, kalau saya itu tidak zikir lama, maka iman saya akan lemah. Maka mari Pak, kita jangan kalah dengan yang lain ya. Jadi bagaimana kita ini perlu juga diperkuat zikir. Makanya kaitannya dengan fadilah zikir ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dinyatakan di sana bahwa layak udu kaumun yatkuruna Allah Ta'ala illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fiman indahu. Ini Pak, jadi tolong kita juga kadang-kadang perlu banyak ya, karena jangan sampai kita ini wis kalah dengan saudara-saudara kita itu nahdien Pak. Kalau nahdien wis kalau pegang tasbih mungkin sewengi utak kuat begitu. Nah, jadi kita harus seperti itu ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak ada satu kaum yang mereka itu duduk ya
mengingat Allah, menyebut Allah, illa kecuali hafathumul malaikah, kecuali malaikat itu akan memayungi dia, menaungi dia. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepadanya itu rahmatnya, kebaikan-kebaikannya. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah akan menurunkan ketenangan kepada orang itu. Wa dzakarahumullah fiman indahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membanggakan orang itu di sisinya. Jadi kalau kita ini banyak wirid dzikir itu Allah bangga, dan Allah akan membanggakan itu di hadapan para makhluk-makhluknya. Maka tolong ya, jadi ini ya, jadi tolong kalau bisa itu ya sebanyak-banyaknya. Jadi banyak sekali dzikir wirid ya, kayak subhanallah wa bihamdi. Ketika kita membaca 100 kali itu nilainya itu seperti kita ini memerdekakan 10 orang budak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ya, dzikir. Ini yang kita ingatkan. Kemudian yang ketiga, amal-amal yang bisa kita lakukan di sisa-sisa bulan Dzulhijjah ini, di samping dzikir, maka mari juga bisa kita gunakan juga untuk bersedekah. Jadi kita gunakan monggo, karena kita hari ini masih berjumpa dengan bulan yang mulia, jadi kita perbanyak untuk bersedekah. Ya, jadi sedekah apapun bentuknya, ya, sedekah kita di bulan mulia ini pahalanya besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan barang siapa yang suka bersedekah, maka Allah akan janjikan semua urusannya akan dimudahkan. Saya ulangi ya, barang siapa orang yang suka bersedekah, maka semua urusannya akan dimudahkan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Lail, Allah berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Bahasane sing sapa wong seneng weweh, seneng sedekah. Okay. Kemudian yang kedua, wattaqo, dan senang bertakwa. Wattaqo, bertakwa, sedekah, takwanya ditingkatkan. Wasaddaqa bil husna, dan dia percaya betul kalau dia itu sedekah, kalau dia itu bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan memberikan balasan yang banyak. Fasanuyasiruhu lil yusra, maka Allah akan lapangkan dia untuk ya dimudahkan seluruh urusannya, atau baiknya dimudahkan dia semua urusannya. Tolong ini nggih, jadi ini hal yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi ini pahala-pahala yang besar. Kemudian yang lainnya juga amal yang bisa kita lakukan di sisa akhir bulan Dzulhijjah ini. Saya tolong, karena kita ini kan banyak yang kerja di pasar, ya tolong ya, jadi termasuk juga ketika kita masuk pasar, tolong kalau bisa kita awali dengan berdoa. Karena kalau orang itu masuk pasar, kadang-kadang sing dikelingani, aku arep tuku apa, begitu ya, ya arep tuku apa, atau aku arep adol apa, kan begitu ya. Padahal ketika kita itu mau masuk pasar berdoa itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi kita itu 1 juta kebaikan. Dengan kita masuk pasar dengan berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapus dari diri kita 1 juta kejelekan. Dan dengan kita itu membaca doa ketika masuk pasar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat derajat kita ya 1 juta lebih tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darimi, man dakhala suqa, barang siapa yang masuk pasar,
pasar, masuk mall, begitu nggih. Masuk pasar, masuk mall. Kemudian apa? Faqala, kemudian dia itu berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadikal khair, ya, innaka ala kulli syai'in qadir. Apa itu? Atau wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dengan bacaan itu tadi Allah janjikan kepada kita, Allah catat kita telah melakukan 1 juta kebaikan, alfu hasanatin, wa mahalahu alfu sayyatin. Dengan membaca ini Allah hapus dari diri kita 1 juta kejelekan, ya. Wa rafa'alahu, Allah akan angkat bagi orang itu 1 juta derajat lebih ke atas. Tolong ya, jadi ini amalan-amalan yang bisa kita lakukan sederhana tapi berpahala besar. Dan yang terakhir juga Masya Allah ya, jadi Allah, Rasulullah banyak menawarkan kepada kita ini amal-amal ibadah yang berpahala besar juga. Tolong ketika ada di antara saudara kita ini yang sakit, monggo kalau bisa segera kita menjenguk untuk meraih kebaikan dari menjenguk saudara kita yang sakit. Karena apa? Ketika kita itu menjenguk saudara kita yang sakit, maka kita didoakan 70.000 malaikat. Masya Allah, Pak. Dengan kita menjenguk itu doakan malaikat 70.000. Luar biasa ini. Jadi jangan sampai kita telat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innahu ma min muslimin ya'udu maridun illa kharaja ma'ahu sab'una alfun malakun kulluhum yastaghfirullahu. Tidak ada seorang muslim yang menengok orang sakit kecuali keluar bersamanya. Ya Pak, tidak ada seorang muslim itu menjenguk saudaranya yang sakit kecuali ketika dia itu keluar menuju ke tempat orang sakit itu bersamanya itu 70.000 malaikat. Masya Allah. Ya, ngapain? Kulum yastaghfirullahu, semuanya itu memohonkan ampun dia. Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu, Allah maghfir. Masya Allah. Didoakan agar orang itu diampuni oleh Allah. Ya. Itu kalau dia itu nengoknya di waktu pagi itu didoakan oleh mereka sampai sore. Rapain apa? Ora leren-leren. Tapi kalau kita nengok saudara kita di waktu malam, didoakan agar kita diampuni oleh Allah, ya, 70.000 malaikat malam sampai pagi. Makanya tolong ya. Jadi ini satu bentuk amalan-amalan yang sederhana tapi ternyata berpahala besar ya. Monggo Bapak-bapak ya, jadi termasuk kita menggunakan momen sisa bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bisa senantiasa berada di atas jalannya yang lurus dan menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari perbuatan keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Demikian ikhwani fillah arsadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mampu menggugah kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.